budaya megah, harmoni bumi Serambi, Makkah. Di ujung barat Nusantara yang megah, berkembang pesona adat yang agung. Aceh, negeri penuh keajaiban, adatnya bercahaya bagai sinar mentari. Lidah bergetar, bahasa yang berdendang, menyatu dalam budaya, tradisi yang terpatri. Rumah-rumah adat berjejer rapi, menggambarkan keindahan warisan leluhur tani. Syariat Islam sandaran utama, mengajar budi pekerti dan kebijaksanaan. Aceh, bersemayamlah kehidupan dalam irama cinta dan toleransi. Rumah Aceh, istana tradisional, berdiri kokoh dengan keindahan arsitektur, merupakan lambang kemegahan budaya, mewariskan sejarah yang penuh warna. Tiang rumah tegak berdiri megah, menyatu dengan alam, mencerminkan keelokan. Adat yang terpatri di setiap serambi, menyimpan rahasia kehidupan yang damai. Pakaian adat Aceh, indah berwarna, melambangkan kebesaran dan kehormatan. Setiap lipatan kain menyimpan makna dalam keindahan adat yang terwariskan. Rumah Aceh, saksi bisu sejarah panjang, melukiskan perjalanan waktu dan kehidupan. Dalam setiap pondok dan jendela terbuka, menghadirkan kisah adat yang tak terlupakan. Aceh, negeri penuh kebesaran, runangmu cinta yang membentang, adatmu gemilang, tak terlupakan dalam pusaran sejarah dan alam. Selanjutnya, nomor urut 2 dengan tema Provinsi Sumatera Utara, Takdir Nusantara, Harmoni dalam Pluralisme, Budaya Tanah Melayu Deli. Di tengah gemerlap kota Medan yang kaya akan sejarah dan keberagaman, terhampar sebuah takdir Nusantara yang memancarkan pesona harmoni melalui pluralisme budaya. Menjadi refleksi peradaban Nusantara yang memeluk keberagaman sebagai aset utama, menjadikan Medan sebagai pusat kehidupan yang menghormati dan merangkul setiap nuansa kehidupan. Bunga kenanga yang mekar di bidang alamnya tumbuh menjadi simbol flora Sumatera Utara. Tarian baluse yang menggambarkan kegegahan prajurit perangnya, juga rumah adat kolon yang meniadakan kamar menjadi simbol kebersamaan. Sesuai dengan moto Kota Medan, yakni bekerja sama dan sama-sama bekerja. Di tanah Melayu Deli ini menjadi asal legenda si Raja Batak. Alat musik gonrang yang dimainkan menjadi ciri khasnya, juga bermacam suku Dayak yang menjadi kekayaan adatnya. Tugu Toga Aritonan yang menjadi pengingat para leluhur berdiri gagah di ketinggian bukitnya. Pluralisme budaya di Medan bukanlah sekedar fakta, melainkan sebuah manifestasi hidupnya peradaban Nusantara. Kota yang menjadi tempat di mana perbedaan diterima sebagai kekayaan, di mana toleransi dan saling menghormati bukanlah sekedar kata, melainkan jalan yang ditempuh bersama membangun masa depan yang lebih bersatu dan berdaya. Medan sebagai titik sentral keberagaman adalah cermin yang merefleksikan takdir harmoni dalam keindahan pluralisme budaya Nusantara. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 3 dengan tema Provinsi Sumatera Selatan, Kobar Merah Sriwijaya,
Kilau Emas Nusantara. Sriwijaya telah bersinar, kilauan emasnya membekas, semangatnya merah berkobar, keindahannya terlukis, mengukir rumit kemegahannya. Hari ini biarkan kami kembali mengingat kejayaan dinasti, keelokan Mahaguru, kemasyhuran tuntunan suci, saksi luhur Nusantara. Sriwijaya hadir kembali bersama keagungan, bersama kearifan. Syahdu Gending Sriwijaya. Selanjutnya, nomor urut 4 dengan tema Provinsi Bengkulu. Kita bangun bumi Putri Gading Cempaka menuju Kota Semara. Indonesia kaya akan beragam dan kebudayaan, berpancang amanah, bersauh marwah. Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang Selanjutnya, di kita pantai sambut timur Pulau nomor 5 Sumatera bagian dengan tema Provinsi Riau. Berpancang amanah, bersauh marwah. Riau dijuluki sebagai bumi lancang kuning yang memiliki makna kegemilangan dan kejayaan bagi masyarakat Riau. Riau merupakan salah satu wilayah yang ada di Pulau Sumatera, sehingga masyarakatnya banyak memiliki nilai-nilai Melayu dengan luhur yang berlandaskan agama Islam. Tak heran jika model pakaian adat Riau memiliki corak dan kesamaan dengan tradisi Melayu. Hal itu juga berpengaruh pada bentuk pakaian adat Riau yang memiliki model sesuai dengan kultur pada kebanyakan masyarakat Indonesia, yakni tertutup sehingga mampu mempresentasikan nilai kesopanan. Bentuk corak atau motif, warna, dan penggunaan pakaian Melayu telah ditentukan oleh adat. Ketentuan adat tersebut diperlakukan untuk tujuan mendidik dan meningkatkan akhlak orang yang memakainya. Riau juga memiliki ikon, salah satunya adalah tugu ikan selais 3 sepadan, yaitu mengandung falsafah 3 ekor ikan selais yang diabadikan dalam bentuk saling bersentuhan seakan-akan berangkulan dengan mesra, serta ditampilkan dalam gerak dinamis dan penuh kelemah lembutan. Tugu ikan selais 3 sepadan mencerminkan pelaku orang Melayu yang selalu hidup dalam kerukunan dan kedamaian, saling berkasih sayang dalam kelincahan dan kepiawaian pergaulannya. Sedangkan air yang bergelombang diibaratkan cerminan samudera luas yang penuh ombak dan badai kehidupan yang selalu menghadapi cabaran dan tantangan, masalah dalam berbagai cobaan dan ujian. Riau berpancang amanah, bersauh marwah. Pluralitas budaya sebagai manifestasi peradaban Nusantara, Humapon 2024 mengukuhkan persaudaraan demi mewujudkan persatuan menuju peradaban.
Selanjutnya, kita sambut nomor urut 6 dengan tema Provinsi Kepulauan Riau. Pluralisme yang tak terbantahkan di Tanjung Seribu Pinang. Tanjung Pinang, perhiasan pulau bintang yang menawan, bersembunyi di antara lintang dan bujur yang mempesona. Di sana, di antara pepohonan yang teduh, berkicau burung menyambut pagi yang baru. Langit biru, sebagai kanvas tak terhingga, menyapu warna-warna, sungguh begitu indahnya. Nama Tanjung Pinang sendiri merujuk pada posisinya yang menjorok gagah ke laut, disebut sebagai Tanjung oleh orang Melayu. Tanjung ini dikelilingi oleh pohon pinang yang menjulang anggun. Pohon pinang tak hanya sekadar vegetasi, melainkan menjadi petunjuk berharga bagi para pelayar yang hendak memasuki kawasan Sungai Bintan atau Hulu Riau. Masyarakat Tanjung Pinang adalah masyarakat yang plural. Tak hanya etnis Melayu, etnis Jawa dan Tionghoa juga hidup bahagia di sana. Berdampingan antar agama, saling membantu antar sesama. Sebagai pemimpin kerajaan, Raja Haji Fisabilillah bertanggung jawab penuh atas kelancaran pemerintahan, keamanan, dan kemakmuran rakyat wilayah kerajaan Riau. Raja Haji Fisabilillah memiliki watak pemberani, cerdas, dan peka. Beliau sangat anti dengan bangsa Belanda yang serakah dan tak tahu diri, serta ingin mencampuri dan mengambil hak yang sah di setiap kerajaan. Seorang pemimpin yang amat konsisten dalam sikapnya menghadapi penjajah, teguh memegang prinsip dan konsekuen dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 7 dengan tema Provinsi Jambi. Percakap piaro, lidah supaya kanti, ida meludah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nian kelamnya kabut, mato jangan dipejamkan. Macam mana nian susahnya hidup, namun sembayang jangan ditinggalkan. Jambi adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Orang Arab atau Mesir yang berlabuh di sana pada zaman dahulu memberikan julukan kepada rakyat Melayu pada masa itu sebagai Jambi. Ditulis dengan aksara Arab yang secara harfiah berarti sisi atau samping, secara kinayah bermakna tetangga atau sahabat akrab. Pada kirap opening ceremony Humapon 2024 kali ini, kita akan menampilkan dua ikon utama Jambi. Marilah kita saksikan miniatur Masjid Al-Falah dan juga senjata tradisional khas Jambi, keris Sikinjai. Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di Jambi, Indonesia. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang. Masjid yang terletak di bekas pusat kerajaan Melayu Jambi ini menjadi salah satu pusat dakwah agama Islam di kota Jambi. Kemudian, senjata kuno asli Jambi yang sekarang jarang masyarakat ketahui, yaitu keris Sikinjai. Keris Sikinjai menjadi simbol penting dari kekuasaan, kepahlawanan, dan rasa persatuan nasionalisme masyarakat Provinsi Jambi karena nilai historisnya. Keris Sikinjai juga merupakan lambang persatuan masyarakat Jambi dengan semangat anti penjajahan yang diekspresikan melalui perlawanan. Keris ini juga menyimbolkan kepada kita semua untuk hati-hati dalam setiap langkah kehidupan, yang juga tersirat dalam peribahasa lama Melayu Jambi, berjalan hendak menepi supaya tidak terpijak kanti, bercakap piaro lidah supaya kanti tidak meludah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, nomor urut 8 dengan tema Provinsi Kalimantan Barat. Adil K. Talino, Bacuramin K. Sarunga, Basengat K. Jubata. Arus, arus, arus. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus, arus, arus. Takkan Melayu hilang di bumi, bumi bertuah negeri beradat. Pada tanggal 24 Rojab tahun 1181 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 23 Oktober tahun 1771 Masehi, lahirlah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kota Pontianak. Kalimantan Barat memiliki berbagai macam banyak suku. Dua di antaranya adalah suku Melayu dan suku Dayak. Dan dalam kesempatan kali ini, kami akan membawakan representasi daripada kedua suku tersebut. Pertama, burung enggang. Burung enggang sendiri bermakna sebagai satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Seluruh bagian tubuh burung enggang digunakan sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan suku tersebut, yang melambangkan perdamaian dan persatuan. Juga sayapnya yang tebal melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sedangkan ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran dari rakyat suku Dayak. Kedua, tarian Jepin. Tari Jepin adalah salah satu kesenian tradisional dari Kalimantan Barat yang diadaptasi dari kesenian Melayu, agama Islam, dan budaya lokal. Tarian ini merupakan salah satu media penyebaran agama Islam di Kalimantan Barat. Tari Jepin merupakan kesenian tari gerak dan lagu yang memiliki arti di setiap gerakannya. Selain itu, juga ada tari Galumpang. Tarian ini menceritakan tentang para lelaki yang menjaga Bukit Galumpang dari orang-orang yang ingin merusak bukit atau wilayah tersebut, di mana tarian ini adalah tarian khas daripada suku Dayak. Berarti 9 ya? Selanjutnya, nomor urut 9 dengan tema Provinsi Kalimantan Timur. Inna awliya illahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Kalimantan Timur merupakan satu dari 5 provinsi di Pulau Kalimantan. Ibu kota Kalimantan Timur adalah Samarinda. Wilayah Kalimantan Timur terbagi dalam 10 kota dan kabupaten. Kalimantan Timur juga memiliki rumah adat, yaitu Rumah Adat Lamin. Rumah ini mempunyai nilai-nilai filosofis tersendiri seperti adanya ukiran khas pada bagian dinding, pagar, tangga, dan bagian rumah lainnya yang mempunyai nilai filosofis tua sebagai penolak bala atau musibah. Nilai filosofis lainnya yaitu ukuran bangunan yang besar, berarti masyarakat Dayak adalah masyarakat yang hidup secara bersamaan dan gotong royong. Rumah Lamin berupa rumah panggung yang berada di atas tiang penyangga yang berbentuk tabung dengan jumlah yang banyak dan terbesar di bagian bawah bangunan. Kalimantan Timur juga mempunyai suku yang khas, yaitu suku Dayak. Dayak digunakan sebagai nama kolektif untuk suku bangsa asli Pulau Kalimantan. Istilah Dayak mengacu pada asal kata Dayak yang berarti hulu, dengan merujuk kebiasaan masyarakat tersebut bermukim di wilayah hulu sungai daerah pedalaman. Kehidupan mistis, tinggal di pedalaman, bertato, sudah sejak lama melekat sebagai identitas suku Dayak. Di Kalimantan Timur juga
terdapat seorang ulama yang masyhur yang bernama Kyai Haji Abdullah Marisi. Kyai Haji Abdullah Marisi lahir di Banjarmasin tahun 1893. Beliau pindah ke Samarinda sebagai pengajar agama Islam di Masjid Jami di tepi Sungai Mahakam di tahun 1921. Kyai Haji Abdullah Marisi menjadi guru di Sekolah Islam Ahlus Sunnah School tahun 1926. Kyai Haji Abdullah Marisi wafat tahun 1975 dan dimakamkan di area kanan Masjid Raya. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 10 dengan tema Provinsi Kalimantan Selatan. Keikutsertaan budaya Banjar dalam mewujudkan Indonesia kaya budaya. Biring barunak si burung palun, diberi makan, diberi nasi. Sapa bagi santri Bahrul Ulum, silah tengok persembahan kami. Budaya yang nyata, terbentuk alami oleh manusia, terkanunkan dengan masa. Banjar, berbagai budaya yang kaya akan seni dan makna, yang dibentuk oleh eksistensi Kesultanan Banjar yang telah menjadi tonggak peradaban Kalimantan Selatan selama setengah abad. Beragam kesenian dan kebudayaan berbaur menjadi satu. Salah satunya adalah rumah gajah atau rumah Palimasan. Rumah ini merupakan rumah bagi perbendaharaan negara atau dengan kata lain rumah para bangsawan. Berbagai filosofi hidup telah melekat di kalbu rakyat Banjar. Bila wani menibai unta, wani tumanan juni. Apabila berani melakukan suatu perbuatan, maka harus berani menanggung resiko. Masyarakat Banjar telah mengajarkan kita untuk berbangga dalam menjalani hidup dan mensyukuri hari yang buruk. Karena hari yang buruk hanyalah hari yang buruk, bukan hidup yang Dua kepada lihat sang surya. Sudah waktunya surya pamit untuk pulang. Mungkin ini memang takdir kita, hanya sampai di Bagadang. Terima kasih dan selamat pagi. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 11 dengan tema Provinsi DKI Jakarta. Eksplorasi budaya, warna-warni pluralisme di negeri ibu kota. DKI Jakarta adalah pusat Kalimantan Utara, sebuah provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan, Indonesia. Pesona dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan kekayaan budayanya yang beragam. Provinsi ini didirikan pada tahun 2012 dan sejak saat itu Kalimantan Utara terus berkembang menjadi destinasi yang menarik untuk dieksplorasi. Pemandangan alam Kalimantan Utara begitu memukau, dengan hutan hujan tropis yang luas, sungai yang mengalir deras, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Salah satu daya tarik utama adalah Taman Nasional Kayan Mentarang yang menawarkan petualangan alam yang menantang dan kesempatan untuk menjelajahi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Keberagaman etnis dan budaya di Kalimantan Utara memberikan warna yang khas. Suku Dayak, salah satu suku asli di Kalimantan, menjaga tradisi dan kearifan lokal mereka dengan bangga. Acara-acara budaya seperti Festival Erau dan upacara gawai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk merayakan warisan budaya mereka melalui tarian, musik, dan upacara adat yang kaya makna. Tanjung Selor adalah sebuah kecamatan dan merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota dari Provinsi Kalimantan Utara. Kecamatan ini terletak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Tanjung Selor juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Bulungan. Status Tanjung Selor ini
masih berstatus kecamatan yang masih dipimpin oleh camat. Wacana pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menjadikan Tanjung Selor sebagai sebuah kota disambut baik oleh Bupati Bulungan. Ragam budaya Kalimantan Utara. Rumah adat Kalimantan Utara, Rumah Baloi, merupakan rumah adat yang terkenal dari masyarakat Kalimantan Utara. Bentuk bangunan rumah adat ini terlihat lebih modern dan modis karena hasil pengembangan arsitektur Dayak dari rumah panjang yang dihasilkan oleh masyarakat suku Tidung yang tidak lain merupakan suku di Kalimantan Utara. Seperti suku lainnya, suku Tidung ini mempunyai kebudayaan dan model rumah adat sendiri. Demikian tadi dari nomor urut 11 dengan tema Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya nomor urut 12 dengan tema Provinsi DKI Jakarta. Eksplorasi budaya, warna-warni pluralisme di negeri ibu kota. DKI Jakarta adalah pusat kehidupan metropolitan yang mencerminkan keberagaman suku dan budaya Indonesia. Kebudayaan Betawi sebagai bagian dari Jakarta memiliki nilai pluralitas tinggi dan menggambarkan harmoni melalui asimilasi penduduk asli dan penduduk luar negeri. Hal ini menjadikan Jakarta sebagai miniatur negara yang menggabungkan ragam elemen budaya dari seluruh Indonesia. Elang Bodol asal Kalimantan yang penyebarannya di Kepulauan Seribu dipilih sebagai City of Branding Jakarta. Hal ini dimaknai sebagai semangat pantang menyerah, kecepatan dan kekuatan dalam melindungi masyarakat. Kekuasaan Kota Jakarta sebagai ibu kota negara Katulistiwa tak terlepas juga dari monumen nasionalnya yaitu Monas. Yang tak hanya menjadi landmark dan kebanggaan ibu kota, Monas merupakan simbol kebangsaan yang memiliki arti perjuangan dan dibangun oleh semangat nasionalisme dan patriotisme. Kerak telur sebagai makanan khas Jakarta yang menjadi penggambaran pergaulan yang harmonis dalam perubahan manusia, ditemani dengan minuman khas Betawi es selendang sebagai penopang hidup sehat secara lahir batin dengan upaya mengapresiasi dan mengisi kehidupan seperti anyaman dalam persatuan. Tidak berhenti di sini, kebudayaan kota Jakarta yang sangat menonjol ialah ondel-ondel, perlambang kekuatan yang memiliki kemampuan memelihara keamanan dan ketertiban, tegar, tegas, jujur, dan anti manipulasi. Ondel-ondel tak bisa dipisahkan dengan kembang kelapa yang merupakan simbol kemakmuran, tata warna atau multikultur kebudayaan yang hidup dan berkembang di kota Jakarta. Marilah eksplorasi pluralitas di kota Jakarta menaiki Metro Mini sebagai kendaraan khas ibu kota dengan ditemani Robin Hood Indonesia, si pitung si jago bela diri asal suku Betawi. Eksplorasi budaya, warna-warni pluralisme di negeri ibu kota. Selanjutnya kita sambut nomor urut 13 dengan tema Provinsi Jawa Barat. Terampil dalam mendakwahkan agama Islam melalui kebudayaan. Kota Bandung. Sejarah berdirinya Kota Bandung bermula pada masa Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung tepatnya pada abad ke-17. Sosok Tumenggung Wirangunangun yang juga dikenal dengan nama Ki Astamanggala menjadi Bupati Bandung pertama yang berdiri di bawah pemerintahan Kerajaan Mataram. Pada masa kepemimpinan Bupati ke-6 yaitu Raden Adipati Wiranata Kusumah II membuka sejarah baru kota Bandung di mana kekuasaan beralih ke pemerintahan Hindia Belanda. Dalam pandangan masyarakat pribumi, beliau adalah bapak pendiri kota Bandung. Pada masa perang kemerdekaan, sebagian kota ini dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bentuk bagian strategi perang waktu itu. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan
Bandung Lautan Api. Peristiwa perlawanan ini juga diabadikan dalam lagu Halo Halo Bandung. Salah satu ikon kota Bandung yaitu Monumen Juang Bandung Lautan Api yang dibangun untuk memperingati peristiwa yang terjadi pada 23 Maret 1946. Monumen ini memiliki makna yang mencerminkan pengorbanan dan perjuangan rakyat Bandung melawan penjajah. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 14 dengan tema Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hamemayu, Sang Hayuning warisan Bawon. dunia, jantung budaya Jawa, tuanku istimewa Yogyakarta. Nah, Yogyakarta hadiningrat, berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Dalam suatu hikayat, nama Yogyakarta diambil dari nama ibu kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Kirap megah menari di jalanan, mempersembahkan semangat dalam semboyan Hamemayu Hayuning Bawono yang bermakna memuliakan dan mencintai kehidupan bersama. Cerminan semangat kekerabatan, keberlanjutan hidup dalam masyarakat Jawa yang tertuang akan nilai-nilai luhur jiwa manusia. Tugu Jogja berdiri megah, menyaksikan kisah kejayaan yang terukir berkilau dalam sejarah. Simbol perpindahan ibu kota Kesultanan Yogyakarta syarat akan keagungan sejarah dan kebesaran budaya Jawa. Raja Sri Sultan bersama prajuritnya tampil dengan gagah, mengenakan pakaian kebesaran dalam kirap yang memesona. Langkah-langkahnya memancarkan keanggunan, sementara prajurit setianya menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan. Kerajaan Yogyakarta memancarkan gemerlap budaya, menghidupkan sejarah kehidupan yang kaya. Kasultanan Ngayogyakarta lumantar endah suha edipeni kabudayaan amot diulang lugu. Kira peniko boten namung ritual, nanging minangka sejarah ingkang sakral. Nuwuhaken raos ingkang lebet atau cerios ingkang napet ing manah. Setiap langkah kirap adalah melodi kehidupan yang berdentum indah, menggambarkan anugerah kejayaan dalam kisah. Setiap jengkalnya begitu istimewa. Karena apa? Karena percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Selanjutnya, nomor urut 15 dengan tema Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur ialah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki total luas sebesar 765 km. Memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia, Jawa Timur tentunya memiliki sejumlah tempat wisata yang menarik. Di antara ikon-ikon wisata Jawa Timur antara lain adalah Gunung Bromo yang dihuni oleh suku Tengger. Di kawasan pegunungan Tengger ini juga terdapat air terjun Madakaripura yang merupakan tempat pertapaan terakhir Mahapati Gajah Mada sebelum mengabdi di Kerajaan Majapahit. Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto tercatat sebagai pusat kerajaan ini berada. Berbicara soal Majapahit tentu saja tidak lepas akan Sumpah Palapa, yakni sumpah yang diucapkan oleh seorang patih sakti mandraguna yang bernama Gajah Mada, di mana saat itu Gajah Mada bersumpah untuk tidak akan menghentikan puasanya hingga ia mampu menaklukkan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah itu berbunyi, Siro Gajah Madapati amangku pulitan ayu amukto palapa. Siro Gajah Mada lamun wus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring ngurun, ring serat, Tanjung Puro, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sundo, Palembang, Tumasing, samano iksun amukti palopo.
Selanjutnya, nomor urut 16 dengan tema Provinsi Bali. Melalui budaya terciptalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia dikenal memiliki banyak pulau dan budaya. Salah satunya yakni Pulau Bali. Bali merupakan pulau yang sangat indah, terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Di Pulau Bali terdapat gunung berapi, sungai-sungai, dan danau. Dalam kebudayaan Bali terdapat sebuah seni yang dinamakan tari kecak. Tari kecak adalah pertunjukan dramateri seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Selanjutnya, nomor urut 17 dengan tema Provinsi Nusa Tenggara Timur. Santri pintar bertoleransi, tolak radikalisasi. We believe that the real happiness is when we can accept and be grateful for what we have now. As amazing and enchanting natural views is Kupang, Nusa Tenggara Timur. City of Coral ialah julukan bagi kota Kupang, sejalan dengan kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terkenal dengan kota kasih, kota toleransi. Keberagaman suku, agama, budaya, dan antar golongan yang ada di kota Kupang menjadi kekuatan keharmonisan dan bukan untuk memecah belah bangsa. Dengan diresmikannya Monumen Kong Perdamaian pada 8 Februari 2011 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi bukti akan tingginya nilai toleransi antar umat beragama. Gong ini merupakan yang ketiga dibangun di Indonesia. Ini merupakan program yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dan persahabatan dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, kita, para santri, para generasi emas bangsa, dapat bersama-sama belajar dan mengambil nilai-nilai luhur, indahnya kebersamaan di Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun Madrasah ke-109 dan Pondok ke-199. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tamak Beras Jombang. Min Ribat Al-Ghazali li ajli salami alami. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 18 dengan tema Provinsi Gorontalo. Adati Gorontalo hula adalah hula sebuah to provinsi di saraa Indonesia saraa yang terletak di hula bagian hula utara to Pulau Sulawesi. Purwaini. Provinsi Gorontalo sendiri lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2000. Kota Gorontalo kemudian ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan perdagangan terbesar di kawasan Teluk Tomini. Dalam catatan sejarah Indonesia, satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang berasal dari percampuran suku Gorontalo dan suku Jawa adalah Presiden Republik Indonesia ketiga, yakni Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, dari garis keturunan ayahnya, Alwi Jalil Habibie. Di sini kami akan menampilkan 3 kebudayaan dari Gorontalo. Yang pertama yakni tari saronde. Tari yang berasal dari Gorontalo ini terinspirasi dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo. Tari saronde sendiri dilakukan oleh mempelai pria bersama kedua orang tuanya di hadapan mempelai wanita. Yang kedua yakni lukisan Hans Bagojasin. Hans Bagojasin atau lebih sering disingkat menjadi HB Jasin adalah seorang pengarang, penyunting, cendekiawan muslim dan kritikus sastra berdarah Gorontalo dan berkebangsaan Indonesia.
HB Jasin memiliki gelar adat Pulanga Gorontalo yaitu Ti Molotinepa Wulito, yang berarti putra terbaik yang menguasai bahasa. Selanjutnya adalah Menara Keagungan Limboto. Menara Keagungan adalah sebuah menara dengan konstruksi dari baja yang terletak di kota Limboto, Kabupaten Gorontalo, Indonesia. Menara dengan ketinggian 65 meter yang menyerupai Menara Eiffel ini menjadi salah satu simbol kota Limboto dan menjadi salah satu tujuan wisata populer di Gorontalo. Selanjutnya, nomor urut 19 dengan tema Provinsi Sulawesi Utara. Merajut persaudaraan, berani melangkah bersama menuju persatuan dalam peradaban. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Wahai angin, sampaikan pada mereka salam kami, para pejuang dan pelaut tangguh wilayah utara Sulawesi. Sampaikan salam damai kami pada mereka, para penghuni Nusantara, entah Jawa, Sumatera, Kalimantan, ataupun Papua. Telah kami arungi banyak laut dan samudera, namun tiada satupun yang indahnya menyamai Nusantara. Maha suci Tuhan, Sang Pemberi bumi pertiwi, yang asri nan bahari. Mari bersama-sama menjaga, bukan untukku, bukan pula untukmu, tapi untuk kita bersama, Indonesia. Kami, perwakilan Sulawesi Utara, dengan moto merajut persaudaraan, berani melangkah bersama menuju persatuan dalam peradaban. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 20 dengan tema Provinsi Sulawesi Tenggara. Merupakan provinsi Menenun toleran, dengan ragam suku, menjahit keberagaman budaya, dan dengan keindahan jarum alam yang persatuan menjadikannya Sulawesi permata Tenggara. Tenggara Pulau Sulawesi. Ragam suku-sukunya tak lepas sejarah dari 5 kerajaan besar di masanya. Tak lepas dari kisah patriotis dan nasionalis melawan penjajah dalam bentuk persatuan di antara keanekaragaman. Ragam budaya dan agama tak lepas dari perjalanan panjang sosial untuk saling toleran, menerima perbedaan keyakinan, prinsip, dan falsafah kehidupan. Suku Buton dengan falsafahnya, Po Mai Maika, Po Mama Siaka, Po Angka Angkataka, Po Pia Piara. Sesama manusia harus tenggang rasa. Tiap manusia harus saling menyayangi. Tiap manusia harus saling menghargai. Tiap manusia harus saling memelihara. Dan suku Tolaki dengan pesan leluhurnya, Ehenu dulu mepopo aso, mau berkumpul dan bersatu. Dan semua ragam suara pepatah dari warna-warni suku, budaya, dan agama bersatu di bawah merah putih dalam landasan Pancasila dan satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dituangkan dalam satu monumen arsitektural ibu kota Kendari dalam tubuh religi, tubuh persatuan. Bersama merangkul bahu, membawa indahnya diferensiasi menghadap ke depan peradaban. Selanjutnya, nomor urut 21 dengan tema Provinsi Sulawesi Selatan. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai.
Makassar. Kota Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di kawasan timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, timbul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara, dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Secara administrasi, kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Monumen Mandala adalah suatu tugu yang dibangun di tanah Makassar, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Monumen ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Desember 1995. Monumen ini buat untuk mengenang dan menghargai para pahlawan yang berjuang pada pembebasan Irian Barat pada tahun 1962. Pemilihan kota Makassar sebagai lokasi Monumen Mandala karena Makassar menjadi markas pasukan pembebasan Irian Barat. Sultan Hasanuddin lahir 12 Januari 1631 dan wafat 12 Juni 1670 adalah Sultan Goa ke-16, pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaing Bonto Mangape. Telah menaiki tahta, ia digelar Sultan Hasanuddin. Telah meninggal, ia digelar Pemenanggari Balabanggana. Karena keberaniannya, ia dijuluki Hanjes Banet Ostu. Selanjutnya kita sambut nomor urut 22 dengan tema Provinsi Maluku Utara. Menjadikan santri sebagai lentera bangsa dan agama. Maluku Utara adalah salah satu provinsi Indonesia yang terletak di Kepulauan Maluku. Provinsi Maluku Utara terkenal juga dengan sebutan Maluku Giraha atau Kesultanan 4 Gunung di Maluku. Karena pada mulanya daerah ini merupakan wilayah 4 kerajaan besar Islam. Terdiri dari Kesultanan Bacan, Kesultanan Jalilo, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Ternate. Maluku Utara memiliki kota madya dengan beribu sejarah, yakni Ternate. Ternate adalah kerajaan Islam Maluku yang masih berdiri hingga saat ini dalam pengembangannya. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Babullah. Selain berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan, memperkuat angkatan militer, dan memajukan perdagangan, Sultan Babullah juga gigih melakukan perlawanan terhadap Portugis. Seperti berlian yang Selanjutnya nomor urut 23 dengan tema Provinsi Papua Barat. Melestarikan seni budaya dari Papua untuk Indonesia. 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama yang tak mampu menghalangi kita dari sopan santun juga menghargai sesama. Papua Barat merupakan provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Karena letaknya berada di jantung terumbu karang dunia, yang mana terkenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati di bumi. Kota bersejarah tertua yang kebudayaannya sangat dijunjung dan dijaga. Suku Arfak, suku Onim, suku Biak, dan ratusan lagi suku lainnya yang tentunya menjaga kokoh arti Bhinneka Tunggal Ika. Beragam agama yang tak pernah saling hina, di mana tolong menolong menjadi ciri khas mereka. Kicauan burung cendrawasih terdengar merdu di mana-mana, menandakan adanya hari baru. Indahnya alamku Papua membuatku terpaku, seperti dunia hanya untuk diriku.
pejamkan mataku sejenak, ku tentangkan tanganku sejenak. Sejuk, tenang, senang ku rasakan, membuatku melayang kegirangan. Papuaku, semoga kau terus bersatu. Torang bisa, torang bisa, torang bisa. Dari Papua untuk Indonesia. Selanjutnya, nomor urut 24 dengan tema Provinsi Papua. Persatuan adalah kekuatan, perpecahan adalah kelemahan. Sekilas Papua. Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau New bagian barat atau West New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau New Guinea termasuk belahan timur negara tetangga, East New Guinea atau Papua New Guinea. Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1965 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport. Nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai Undang-Undang Dasar Nomor 21 2001. Otonomi khusus Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut negara Belanda Dutch New Guinea. Asal kata Irian adalah ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambar yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua diganti menjadi 2 provinsi oleh pemerintah Indonesia. Bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat, yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat. Terima kasih. Selanjutnya, nomor urut 25 dengan tema Provinsi Jawa Tengah. Bersama para pemuda berjiwa api, marilah kita jayakan negeri. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Asal-usulnya dapat ditelusuri ke abad 8 Masehi, ketika daerah ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram. Pada masa kolonial, Semarang menjadi salah satu pelabuhan penting di Hindia Belanda. Seiring berjalannya waktu, kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan dan industri. Salah satu monumen yang terkenal di kota Semarang adalah Tugu Muda atau yang biasa disebut sebagai Tugu Pahlawan. Merupakan monumen peringatan bagi para pahlawan yang gugur dalam pertempuran melawan tentara Jepang pada masa pendudukan. Monumen ini dibangun pada tahun 1953 dan menjadi simbol penting di kota Semarang. Tugu Muda sendiri mencerminkan penghormatan terhadap para pahlawan yang telah berjuang dalam sejarah Indonesia. Tugu ini adalah bentuk apresiasi dari Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro atas para pemuda yang telah berhasil mengusir penjajah Jepang dari bumi Semarang. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro sendiri juga merupakan gubernur Jawa Tengah sejak tahun 1945. Beliau juga adalah salah satu dari 16 pendiri organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai IPSI. Inilah Kota Semarang dengan moto bersama para pemuda berjiwa api, marilah kita jayakan negeri. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 26 dengan tema Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat hadir. Adil Catalino harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Palangkaraya, inilah kota Palangkaraya, kota besar dengan makna suci dan mulia, berdiri pada tahun 1957 di Kalimantan Tengah, dicetuskan oleh The Founding Father, Presiden Insinyur Soekarno, bermotokan Adil Catalino, harus bersih
bersikap baik kepada sesama manusia yang dibuktikan dengan adanya pembangunan Bundaran Besar Palangkaraya sebagai simbol persatuan bangsa dan perdamaian dunia. Bersuku aslikan Dayak Ngaju dan berbudaya khaskan Kalimantan, Palangkaraya memiliki beragam keunikan budaya di dalamnya. Akan tetapi, perbedaan dan keanekaragaman bukanlah penghalang untuk terciptanya persatuan dan perdamaian. Dengan adanya festival budaya dan acara adat istiadat setempat, masyarakat Palangkaraya dapat menerima perbedaan dengan sukacita dan senyuman dalam kehidupan sosial sehari-hari. Kota yang memiliki hutan tropis yang indah ini memiliki beragam sumber daya alam seperti emas, batu bara, dan bauksit. Di balik keindahannya, hutan tropis kota Palangkaraya memiliki suatu keunikan, yaitu letak hutan tropis yang berada di tengah kota, sehingga hutan ini bukan hanya sekedar sebagai panorama hijau, tapi juga sebagai simbol perpaduan harmonis antara bisingnya perkotaan dan damainya hutan tropis dengan sumber daya alamnya yang berlimpah. Dan inilah kota kami, kota Palangkaraya. Selanjutnya, nomor urut 27 dengan tema Provinsi Lampung. Adalah sebuah Encouraging provinsi and yang mention terletak di ujung the selatan Pulau collective Sumatera. of projects of culture. Masyarakat Mendorong pesisirnya dan menjaga mayoritas kemajuan berprofesi sebagai secara nelayan. kolektif. Mereka adalah orang-orang pemberani yang mengarungi lautan berhari-hari. Sedangkan masyarakat daratannya bekerja sebagai petani. Itu adalah bukti bahwa mereka memanglah para pekerja keras yang cenderung berpola pikir hidup sederhana. Mereka berkeyakinan barang siapa yang menanam kebaikan akan mendapatkan kebaikan pula. Dari segi budaya, Lampung memiliki busana khas yang umumnya dikenakan oleh para perempuan, yaitu kain tapis yang berupa sarung dengan didominasi warna kuning keemasan. Itu menandakan betapa mereka menjunjung tinggi prinsipnya, yaitu pil pesenggire atau harga diri. Tidak hanya itu, sejak awal suku asli Lampung memiliki jiwa seni. Dilihat dari diadakannya Festival Krakatau setiap tahun yang bertujuan untuk melestarikan pengembangan budaya musik tradisional Lampung. Bahkan saat ini kurang lebih ada 36 budayawan Lampung yang turut meramaikan media cetak maupun media online dalam negeri. Dengan adanya semua itu, masyarakat Lampung telah turut andil dalam perawatan budaya bangsa Indonesia untuk membuka lebar-lebar budaya kita agar tetap hidup di masa mendatang. Provinsi Lampung memiliki salah satu ikon menarik, yaitu Tugu Bayan Mas, yang melambangkan senjata tradisional mereka, yakni tombak emas. Tugu Bayan Mas adalah simbol dari suku asli Kota Bumi, yaitu Abung Siwomigo. Tugu tersebut memiliki 9 payan yang melambangkan 9 marga dari suku Abung Siwomigo. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 28 dengan tema Provinsi Bengkulu. Kita bangun bumi Putri Gading Cempaka menuju Kota Semara. Kisah itu hampir sama persis dengan cerita yang terjadi beribu-ribu tahun yang lalu di kerajaan Sungai Serut. Saat cinta Pangeran Aceh ditolak mentah-mentah oleh Putri Gading Cempaka. Tolakan tersebut membuat sang pangeran marah besar. Amarahnya menggebu-gebu. Harga dirinya hancur karena terlanjur malu mencintai seseorang yang tidak ingin dicintai. Sang pangeran segera mengutus pasukan terbaiknya guna menghancur leburkan kerajaan Sungai Serut. Mereka membabi buta seluruh kota dan seisi istana. Sungai Serut gonjang-ganjing tertimpa letupan amarah kerajaan Aceh. Tombak-tombak melesat di dada.
kepala ditebas dengan pedang tajam, darah mengalir deras, tubuh-tubuh tergeletak tanpa nyawa, bangkai manusia tercecer di hulu sungai, hingga dikenal dengan nama Bengkulu, Bangkai dan Hulu.